Halo dan selamat datang kembali di Hydrosat Info. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara menyesuaikan sepenuhnya Samsung Galaxy A26 Anda. Mari kita mulai. Dan dimulai dengan hal paling penting yang dapat diubah seorang pria pada ponselnya, yaitu mode terang atau gelap. Untungnya, hal itu sangat mudah diubah, jadi mari kita segera atasi. Pertama, Anda ingin menemukan pengaturan kami. Lalu Anda ingin menggulir ke bawah sedikit dan masuk ke tampilan. Dan tepat di bagian atas tampilan kita memiliki mode terang atau gelap. Saya bisa memilih mode gelap atau saya bisa memilih mode terang. Itu benar-benar tergantung pada apa yang Anda inginkan dari ponsel Anda. Jika Anda sering menggunakan ponsel, misalnya di tengah malam atau di tempat yang gelapnya, maka mode gelap mungkin yang terbaik untuk Anda. Namun mode terang bisa, ya, itu sangat berguna saat di luar ruangan. Ketika Anda berada di bawah sinar matahari yang terik dan hampir tidak bisa melihat apa yang ada di layar Anda, maka mode terang sangat direkomendasikan. Namun, Anda mungkin menyadari bahwa wallpaper dan seluruh layar utama kita terlihat sangat berantakan. Maksud saya, coba saja lihat itu. Apa ini? Ada seperti anjing acak di situ. Itu anjing yang sangat lucu. Saya suka anjing, Anda tahu. Anjingnya cukup keren, meskipun saya rasa tidak terlalu cocok dengan suasana yang ingin saya tampilkan. Dan jelas tidak keren juga kalau dock yang sama bisa ditemukan di layar kunci itu sendiri. Ngomong-ngomong soal layar kunci, itu sebenarnya tidak terlalu bagus. Tidak, ini cuman tidak ada apa-apa di sini. Jamnya bagus, tapi tidak cocok dengan latar belakangnya sama sekali. Kamu bisa lihat angka 7-kunya hampir tidak terlihat karena ada mata itu. Jadi kita akan segera menggantinya. Ada beberapa cara di mana kita pada dasarnya bisa mengganti wallpaper Anda. Saya akan membahas beberapa di antaranya. Dan yang pertama adalah cukup mencari di web. Anda tahu, Anda bisa masuk ke web dan mencari sesuatu seperti, entahlah, Squid Game, wallpaper, ponsel, 4K, atau apapun. Anda akan menemukannya, Anda tekan unduh, lalu Anda tekan atur sebagai wallpaper. Saya bisa menunjukkan ini dengan sangat cepat karena memang sangat mudah dilakukan. Jadi pertama, kita ingin masuk ke web kita. Saya akan menggunakan, saya tidak punya, saya kira saya tidak menginstal Google, entah kenapa. Saya akan pergi dan mencari, ya, mungkin bukan Squid Game. Saya akan mencari sesuatu seperti Don't Starve Together. Karena gamenya sangat keren, saya sangat menyukainya. Jadi kita tidak kelaparan bersama, kita tinggal menambahkan kata kunci, wallpaper, dan biasanya jika kita menambahkan wallpaper itu sendiri, kita akan mendapatkan wallpaper PC. Dan dia tahu dengan rasio yang lebih menyerupai persegi panjang daripada yang ini, yang mana kurang bagus. Dan tentu saja kami menginginkan wallpaper ponsel. Jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkan nomor telepon. Jadi wallpaper ponsel. Sekarang mari kita lihat gambarnya. Dan sekarang kita bisa melihat beberapa wallpaper keren. Dan saya akan memilih, saya rasa yang ini cukup keren. Jadi sekarang saya akan tekan dan tahan, lalu pilih unduh. Dan sekarang gambar saya sedang diunduh dan sudah berhasil diunduh. Jadi kita tinggal pergi ke galeri kita sekarang. Dan ini berlaku untuk setiap foto yang kamu punya. Seperti yang bisa kamu lihat, aku tidak punya foto lain. Tapi kamu bisa tekan 3 titik di pojok kanan atas, lalu pilih atur sebagai wallpaper. Untuk sekarang, aku akan atur sebagai layar utama karena aku punya rencana lain untuk layar kunci kita. Seperti yang kamu lihat, tampilannya jadi terpotong jelek seperti ini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menggesernya. Kita juga bisa memperbesar jika mau, aku akan perbesar. Jadi logonya tidak terlihat, jadi seperti itu jadinya. Akan lebih baik tanpa logo sama sekali. Oke, sejujurnya logonya tidak masalah. Oke, lupakan saja, jadi kita bisa melihat seluruh logo. Jadi kita akan perbesar di bagian Wilson, dan ya, mari kita pilih seperti ini. Aku akan tekan selesai. Atau sebelum kita tekan selesai, sebenarnya kita bisa menyesuaikan wallpaper kita lebih lanjut lagi. Kita bisa menambahkan filter pada warnanya, dan juga kita bisa menambahkan bingkai yang keren. Seperti yang bisa kamu lihat, kita punya kemampuan untuk menambahkan bingkai. Jadi seluruh tulisan Don't Starve sekarang ada di dalam hati kecil yang lucu, atau persegi panjang. Atau seperti bola yang terlihat seperti ini. Atau bentuk blob ini, atau lebih banyak blob lagi. Jujur saja, ada banyak sekali blob. Yang ini kelihatannya cukup keren, atau yang ini menurutku.
Ya, aku akan tetap dengan yang ini. Dan tentu saja kita bisa mengubah warna bingkainya. Biasanya warnanya diambil dari gambar itu sendiri, tapi kita juga bisa sepenuhnya menyesuaikan warna sesuai keinginan kita. Aku tidak akan melakukannya, aku akan tetap dengan warna ini karena cukup bagus. Jadi sekarang aku akan tekan selesai. Dan jika kita kembali, kita bisa melihat bahwa layar utama kita sekarang terlihat seperti ini. Masih ada sedikit berantakan, jujur saja. Jadi kita bisa membereskan kekacauan itu dengan misalnya menyingkirkan jam. Mungkin tidak usah mencopot pemasangan jam. Saya tidak tahu kalau jam itu benar-benar bisa dicopot pemasangannya. Aneh sekali. Dan mari kita hapus Spotify. Saya ingin... Oh, hapus, bukan uninstall. Maaf soal itu. Mari pindahkan pengaturan ke sudut ini misalnya. Dan mari tambahkan widget yang bagus. Untuk menambahkan widget, Anda harus menekan dan menahan jari. Lalu Anda ingin pergi dan menekan widget, dan sekarang kita memiliki daftar semua widget dari semua aplikasi kita. Tentu saja Anda dapat memilih apapun yang Anda suka. Saya akan pilih yang jam, dan saya akan pilih jam analog besar karena ukurannya 2x2 dan keseluruhan layarnya 4:6, saya yakin. Jadi Anda bisa mendapatkan tampilan yang bagus ini, yang terpusat di bagian tengah, tidak apa-apa, dan terlihat jauh lebih baik. Jelas kita bisa menambahkan banyak aplikasi lagi, misalnya tidak hanya pengaturan, tapi juga seperti Google, hal-hal yang lebih penting seperti YouTube. Dan sebenarnya saya bisa tunjukkan cara membuat folder dengan aplikasi-aplikasi yang Anda inginkan, dan ini sangat mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah, misalnya kita ambil beberapa aplikasi, contohnya YouTube, dan saya akan meletakkannya di sini. Dan, saya tidak tahu lagi apa yang lain. Baiklah, saya akan pilih Google, misalnya. Dan sekarang kita bisa tekan Google. Kita bisa meletakkannya di atas platform YouTube yang populer. Sekarang kita bisa mengatur nama foldernya. Jadi misalnya penting. Kita juga bisa mengatur warna folder kita. Jadi saya akan pilih, yang hijau kelihatannya cukup bagus. Atau, yang biru sebenarnya akan cocok dengan wallpaper kita. Dan sekarang kita punya folder yang bagus, dan tentu saja kita bisa memasukkan apa saja ke dalam folder itu. Jadi, jika kita punya aplikasi-aplikasi penting lainnya, kita bisa menambahkannya sebanyak yang kita mau. Jadi, itu cukup keren. Pokoknya, layar utama sudah cukup selesai, bisa dibilang. Dan sekarang, mari kita ke layar kunci. Kita bisa langsung ke layar kunci jika kita mengunci ponsel, lalu mencoba membukanya, tentu saja. Dan di sini kita ingin menekan dan menahan. Seperti yang bisa Anda lihat, kita masuk ke mode edit yang sangat mirip dengan yang ada di layar utama. Namun, di sini kita sebenarnya tidak benar-benar bisa memindahkan segala sesuatu dengan bebas. Atau mungkin tidak, karena ternyata kita bisa. Namun, Anda akan melihat bahwa widget kecil itu sebenarnya hanya akan bertukar posisi. Jadi misalnya, kita bisa memindahkan jam kita ke sini. Kita juga bisa mengubah font dan gayanya. Jadi saya akan ke sini dan mengubah gayanya ke sesuatu yang lain. Mungkin bukan jam analog karena kita sudah punya di sini, tapi sesuatu seperti ini dengan animasi pagar atau yang seperti ini. Atau Anda tahu, kita bisa tetap dengan gaya normal, tapi sebagai gantinya mengubah fontnya. Jadi misalnya, kita bisa memilih tampilan seperti ini, yang cukup menarik. Saya tidak akan bohong, atau yang ini meskipun tidak terlalu jelas dan mudah dibaca. Saya rasa saya akan tetap dengan yang seperti ini. Dan tentunya, seperti sebelumnya kita bisa dengan mudah mengubah warnanya. Jadi kita bisa atur menjadi hijau, oranye, merah, atau biru. Untuk saat ini saya akan tetap dengan warna hitam. Dan kita juga bisa menambah ketebalan warna kita. Meskipun itu tergantung pada jenis font. Karena pada font normal, kita bisa menyesuaikan ketebalannya sesuka hati. Pada beberapa font tertentu, fitur itu memang tidak tersedia. Tapi saya akan tetap dengan yang ini. Dan tentu saja kita bisa kembali dan menambahkan widget. Dan pada dasarnya, daftarnya sedikit lebih pendek karena widget di layar kunci bekerja sedikit berbeda. Karena mereka bisa berupa apa saja. Kamu tidak bisa begitu saja mengakses ponselmu, misalnya galeri, melalui layar kunci tanpa memasukkan kata sandi, tentu saja. Jadi sebagai gantinya kita punya kemampuan untuk misalnya menambahkan jam. Dan kita tidak benar-benar bisa menambahkan jam besar, karena jam sudah ada di sini. Namun kita bisa menampilkan kapan alarm berikutnya akan berbunyi yang cukup bagus. Atau jika kita pergi ke misalnya perawatan perangkat, kita hanya punya tombol optimalkan di layar kunci kita.
digital well-being. Jadi kita bisa melihat waktu layar kita. Dan menurut saya waktu layar adalah hal yang cukup berguna untuk ada di layar kunci. Jadi saya akan klik itu. Dan seperti yang bisa kamu lihat, widgetnya sudah langsung ditambahkan tepat di bawahnya. Jam kita, dan seperti sebelumnya, setelah kita selesai melakukan perubahan, kita cukup tekan selesai dan semuanya akan selesai. Namun sebelum kita melakukan itu, kita juga punya kemampuan untuk mengubah bingkai, galeri, dan efeknya. Namun saya tidak akan melakukan itu karena saya ingin menghapus anjing saya sepenuhnya. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda fitur yang sangat keren yang ada di Samsung. Jadi mari kita tekan selesai dan sekarang mari kita buka kunci ponsel kita dan masuk ke pengaturan. Oh, saya salah klik pada kecerahan adaptif, maaf tentang itu. Dan mari kita masuk ke pengaturan dan pergi ke wallpaper dan gaya. Di sini kita ingin pergi ke ubah wallpaper. Dan kita pada dasarnya bisa memilih sesuatu dari galeri atau dari folder unduhan kita. Anda tahu hal-hal seperti itu. Atau kita juga bisa memilih sesuatu dari yang ditampilkan. Namun jika kita gulir ke bawah, kita akan menemukan layar kunci dinamis. Kita bisa mengkliknya dan inilah yang akan terjadi. Pada dasarnya ini akan memilih satu set foto, misalnya foto alam, foto anjing, foto artistik, apapun yang Anda inginkan. Dan itu akan secara acak menampilkan foto-foto tersebut setiap kali Anda membuka layar kunci. Jadi misalnya Anda membuka layar kunci dan ada satu foto, lalu Anda membukanya lagi dan akan muncul foto yang berbeda. Jadi sekarang kita bisa memilih apa yang kita inginkan di layar kunci kita. Kita bisa memilih pemandangan, tanaman, anjing atau kucing, atau hewan lain atau seni. Dan yang keren dari fitur ini adalah Anda sebenarnya bisa memilih banyak hal sekaligus. Jadi, sebagai contoh misalnya saya akan mengunduh seluruh folder yang berisi berbagai macam aset seni misalnya, dan kemudian saya akan secara khusus memilih salah satu objek, yaitu tanaman, dari dalam folder tersebut. Sekarang akan... Oh, sungguh disayangkan, tetapi karya seni itu tidak berhasil karena suatu alasan. Baiklah, tidak usah dipikirkan. Sekarang kita sudah punya tanamannya, dan jika kita masuk ke layar kunci, kita menguncinya. Kita punya tanaman ini. Dan jika kita meninggalkannya, saya sebenarnya dapat menunjukkannya kepada Anda dengan cara ini. Karena menurut saya ini cukup keren. Kita punya telepon, dan kita tinggal mengkliknya, dan kita punya tampilan yang berbeda. Foto. Dan sekali lagi seperti itu terus berubah. Dan tentu saja itu bisa sangat menjengkelkan, tentu saja itu tergantung jika Anda sungguh-sungguh menginginkannya, tetapi juga mudah untuk menghapusnya. Jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah kembali ke pengaturan kami. Dan kita bisa saja, ya bukan pembaruan otomatis, tetapi kita ingin menghapus centangnya. Dan sekarang kita tidak lagi memiliki layar dinamis kita. Sebagai gantinya, kita bisa memilih sesuatu yang lain. Tapi masih ada satu hal terakhir, dan mungkin ini yang paling besar. Hal kustomisasi yang bisa kamu lakukan di Samsungmu, yaitu mengubah seluruh tema ponselmu. Dan yang saya maksud adalah latar belakang, wallpaper, mungkin bukan suara, tapi icon dan semuanya. Dan semuanya bisa ditemukan di dalam Galaxy Theme Store. Untuk masuk ke sana, kita harus masuk ke pengaturan, dan tepat di bawah wallpaper dan gaya, ada menu tema. Sekarang perlu diingat bahwa untuk menggunakan tema, kamu harus masuk ke akun Samsungmu. Atau buat akun jika kamu belum memilikinya. Jika tidak, baik, kamu tidak akan bisa menggunakan fitur ini. Cukup disayangkan, tapi saya rasa juga bisa dimengerti. Ngomong-ngomong, kita punya pembaruan. Tidak, pembaruannya sebenarnya tidak akan memakan waktu lama. Tapi ya, sekarang kita ingin membuka tema kita, dan kamu akan melihat bahwa banyak tema, ya, ayo tekan lanjutkan, sebenarnya tidak gratis. Mereka berbayar, dan itu menyebalkan. Seperti itu memang sudah bisa diduga, kan? Jelas saja, itu menyebalkan. Sebagai gantinya, kita ingin pergi ke bagian atas. Jika kita hanya ingin melihat yang gratis, kita harus mengganti dari semua ke gratis. Dan dengan cara ini, kamu hanya akan melihat opsi yang gratis. Dan saat kita menggulir ke bawah, kamu akan melihat bahwa mereka punya pendekatan yang cukup berbeda. Karena misalnya, kita punya serigala edgy di sini. Nah, serigala yang satu ini sangat-sangat edgy. Tapi kamu akan melihat bahwa tidak hanya warnanya yang berubah, wallpapernya juga berubah, tapi juga seluruh tampilan ikon-ikonnya ikut berubah. Namun biasanya yang berubah hanya ikon bawaan Samsung atau ikon Google dan aplikasi lain yang kamu unduh sendiri atau aplikasi pihak ketiga sayangnya tidak akan ikut berubah tampilannya. Meskipun begitu, sekali lagi, itu cukup bisa dimaklumi. Tapi aku sendiri sebenarnya kurang suka dengan serigala ini, terlalu edgy buatku.
Jadi sebagai gantinya, aku akan mencari sesuatu yang lain seperti tema Minecraft. Kamu tahu, belakangan ini ada film Minecraft juga yang cukup keren. Jadi mari kita pasang wallpaper yang lebih bernuansa Minecraft. Kita bisa melakukannya dengan mudah hanya dengan menekan unduh, dan sekarang seluruh tema akan diunduh, termasuk wallpaper, latar belakang, icon, semuanya. Sekarang kita tekan terapkan. Dan sekarang temanya sedang diterapkan. Seperti yang Anda lihat, ini disebut Minecraft Daytime jika Anda ingin menggunakannya. Dan seperti yang Anda lihat sekarang sudah berubah. Dan kita juga bisa melihat bahwa font kita diubah menjadi sesuatu yang lain, seperti hal yang ada di Minecraft. Ikonnya, kalau kita ke sini, kita bisa lihat apa yang saya bicarakan, bahwa banyak fiturnya, banyak ikonnya yang sudah berubah. Lihat, akan terpilih hal-hal tersebut seperti pesan-pesan yang berbasis Google, musik YouTube, atau catatan-catatan, atau pusat permainan, sayangnya tidak berubah. Cukup mengecewakan, tetapi sekali lagi cukup bisa dimengerti, karena mereka tidak bisa benar-benar, Anda tahu, membuat ulang setiap icon di setiap aplikasi dalam seni pixel. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Dan kita juga dapat memeriksa layar kunci kita. Dan seperti yang Anda lihat, layar kunci kami juga berubah. Kami memiliki seni pixel yang tampak bagus, font pixel pada jam kami. Kami memiliki tanggal, kami juga memiliki widget yang kami tambahkan sebelumnya. Dan ya, kan cicirawi jika Anda tidak mau, atau jika Anda tahu, jika Anda hanya ingin bermain-main dan ingin membalikannya, jangan khawatir karena Anda dapat melakukannya dengan mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah masuk ke pengaturan. Dan masuklah ke tema galaksi sekali lagi. Jadi ini dia. Sekarang kita ingin pergi ke menu yang terletak di pojok kanan bawah. Kita ingin masuk ke bagian barang saya. Dan sekarang kita memiliki tema-temanya. Jadi kita bisa langsung beralih kembali ke tema default, tekan terapkan, dan sekarang tema default akan diterapkan. Ini tidak akan memakan waktu lama, dan seperti yang Anda lihat, semuanya akan kembali normal. Dan terakhir, Anda sebenarnya tidak perlu mengubah seluruh tema. Misalnya, Anda bisa hanya mengganti icon dan membiarkan wallpaper Anda tetap seperti semula. Jadi mari kita lakukan itu dengan cepat. Yang perlu Anda lakukan hanyalah masuk ke tema, dan alih-alih masuk ke tema itu sendiri, mari kita klik icon. Mari kita juga ubah dari fitur ke bagian atas, dari semua ke gratis, dan kita punya daftar ikon gratis yang bagus. Jadi saya akan mencari sesuatu yang terlihat cukup keren. Misalnya, saya sedang mencari sesuatu yang bergaya sketsa karena, yang ini kelihatannya cukup keren, katakanlah. Mari kita tekan tombol unduh, lalu tekan tombol terapkan, dan setelah diterapkan dengan sukses, kita juga akan mengubah kembali pengaturan font kita yang sebelumnya. Jadi sekarang, mari kita pergi ke galeri kita, yang lokasinya ada di sini, dan sekarang mari kita pergi ke bagian selanjutnya. Kembali dan atur Wilson kecil kita dari don't. Kelaparan yang sangat parah sedang melanda. Oh tidak, ini benar-benar tidak bisa dipercaya, sebuah kejadian yang sangat tidak terduga dan mengejutkan, sungguh di luar dugaan saya. Sebenarnya agak cocok dengan nuansa Don't Starve Together. Jelas Anda bisa melakukannya. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di sini. Kamu bisa memilih sesuatu yang bernuansa Minecraft dan mungkin mengubah satu pixel berbeda di fontnya. Kamu bisa mengubah misalnya serigala edgy yang kita lihat sebelumnya. Mungkin kamu tidak ingin serigala edgy itu, tapi kamu ingin ikonnya. Kamu bisa dengan mudah melakukannya dengan ikon-ikon tersebut. Kamu tidak harus mengubah seluruh tema. Kamu hanya perlu mengubah ikonnya saja. Jadi menurutku secara keseluruhan, sekarang kamu sudah tahu cara menyesuaikan Samsung Galaxy S-MU. Hey 26, kalau kamu melakukannya, tolong mungkin bisa dibagikan di kolom komentar. Mungkin kamu punya tips berbeda atau trik keren lainnya untuk benar-benar menyesuaikan ponselmu. Dan ingat, tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.